Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitriani dengan NIM 19020250077, kelas 6G, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Zulfa Dewina, DRA MTD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sepertinya sehat semua dan dengan keadaan bersemangat. Oke, alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Sudah. Berarti belajarnya bisa fokus kalau udah sarapan. Oke, perlengkapan belajarnya sudah disiapkan? Sudah. Sudah siap belajar? Are you ready? Ready. Oke, langsung saja yuk kita belajar. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, sepertinya hadir semua dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Biar lebih semangat lagi, kita SDQ terlebih dahulu yuk. Seperti biasa, tepruk anak pintar. Bisa kan? Masih ingat? Oke. Yuk, sama-sama kita tepruk anak pintar. Tepruk anak pintar. Saya rajin, saya pintar, bersemangat. Hore, good job, pintar semua. Nah, Ibu mau tanya, masih ada yang ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Coba, siapa yang ingat? Ya, kemarin kita belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan pada proses sintesis itu? Ya, pertama ada karbon dioksida, terus apa lagi? Sinar matahari. Yang terakhir ada apa? Ada air. Oke, good job, pintar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Tidak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Jadi anak-anak nanti akan tahu apa itu siklus air dan bagaimana proses siklus air itu terjadi. Oke? Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya nih. Pernah tidak kalian bertanya atau berpikir mengapa air di bumi tidak pernah habis? Padahal kan sering kita gunakan untuk apa? Untuk mandi, terus apa lagi? Mencuci, pintar. Lalu apa lagi? Menyiram tanaman dan masih banyak lainnya. Nah, mengapa ya tidak pernah habis? Oke. Nah, nanti kita bahas di sini. Lalu dari mana datangnya air? Ada yang tahu? Dari tanah. Ya, terus ada dari mana lagi? Dari hujan. Oke, good job, pintar-pintar Ibu. Nah, jika jawaban kalian itu dari tanah ataupun dari hujan, itu adalah salah satu jawaban yang hampir tepat. Kok bisa dikatakan hampir tepat? Karena keduanya adalah salah satu proses terjadinya siklus air. Nah, maka di sini kita akan belajar tentang siklus air dan bagaimana prosesnya. Jadi, tolong disimak dan diperhatikan baik-baik ya mengenai pemaparan tentang materi siklus air. Tahukah kalian sekitar 71% bumi ditutupi oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang ada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan yang ada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan seperti untuk mandi, minum, menyiram tanaman, dan kebutuhan lainnya. Namun meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut adalah evaporasi. Tumbuhan juga
juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara, akan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan yang berbentuk titik-titik air. Proses tersebut adalah kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut sebagai presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini mengenai tentang siklus air. Berarti anak-anak Ibu udah pada tahu dong apa itu siklus air? Oke, Ibu coba berarti memperhatikan semua. Nah, sekarang kita ulas kembali ya materi yang kita pelajari tadi. Oke, siap? Mas pada inget dong? Oke. Apa yang dimaksud dengan siklus air tadi? Pengertiannya coba. Nah, siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu balik lagi ke bumi. Good job. Nah, bagaimana proses terjadinya siklus air? Coba disebutkan ada apa aja tadi. Oke, yang pertama ada evaporasi. Good job. Penguapan yang berasal dari air laut, air danau, dan air sungai. Nah, yang kedua ada apa? Transpirasi. Transpirasi ini penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan atau tanaman. Good job. Dan yang ketiga ada apa? Kondensasi, yaitu pembentukan awan. Nah, yang keempat ada apa? Presipitasi. Oke, atau terjadinya turunnya hujan. Oke, good job. Nah, sebenarnya ada yang kelima, yaitu infiltrasi atau proses jatuhnya air hujan ke bumi lalu kemudian diserap oleh tanah dan tumbuhan, atau ada yang mengalir ke dataran rendah. Nah, itu disebut sebagai infiltrasi. Nah, air itu akan menjadi cadangan di bumi. Nah, seperti itu. Oke, good job semua ya hari ini. Nah, karena udah pada pinter dan ingat, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Oke? Nah, ini tugas di rumah, dibuat tabel. Nah, bisa dikerjakan secara berkelompok. Oke? Nanti tugas ini dikirim ke Google Classroom ataupun ke grup WA. Oke, good job. Nah, karena anak-anak Ibu pada pintar semua, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Kita tepuk jempol. Oke, good job. Tepuk jempol. 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 Mantap. Oke, good job semua. Pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini itu bermanfaat dan kita selalu ingat. Oke? Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi dan jangan lupa minum vitamin. Oke. Sampai ketemu hari esok. Dadah. Sekian video micro teaching yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.